Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melki Hidayat, berasal dari UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Hadis. Sifat dasar ajaran agama Islam yang pertama adalah kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Yaitu Islam tidak memiliki mitologis, ajarannya cukup sederhana dan dapat difahami. Di dalam Islam tidak ada ajaran yang tidak rasional. Semuanya bisa difahami oleh logika ataupun penalaran. Ajarannya pun bersifat langsung, yaitu semua manusia dimungkinkan untuk memahami Al-Quran dan mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kesatuan antara dan rohani. Islam Islam mendorong manusia untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan. Islam tidak memisahkan yang moral dan material. uh, yang moral tidak memisahkan antara yang duniawi dengan yang ukhrawi. Islam mengajak manusia untuk mencurahkan segala tenaganya untuk mengkonstruksikan kehidupan di dalam atau di atas dasar moral yang baik. Kemudian ketiga adalah sebuah cara hidup yang lengkap. Islam mempunyai cara hidup yang lengkap yang melingkupi seluruh aspek atau eksistensi kehidupan manusia, baik berupa pribadi dan sosial, material dan moral, baik berupa ekonomi dan politik, legal dan kultural, semuanya ada. Kemudian keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Islam menciptakan kesetaraan antara maksudnya adalah Islam menciptakan keserasian antara individualisme dan kolektivisme. Jadi di dalam Islam itu semuanya ada hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Makanya di situ ada keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Kemudian ajaran Islam itu bersifat universal, artinya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak dibatasi oleh golongan apapun. Jadi itulah sifat dasar ajaran agama Islam. Kesimpulan dari materi mata kuliah metodologi studi Islam ialah pada mata kuliah ini kita mempelajari bagaimana cara memahami Islam, baik itu dari segi agama, budaya, dan juga ilmu. Jadi eh, tujuan mempelajari metodologi Islam ini ialah supaya kita lebih mengenal Islam itu lebih dekat. Nah, itu. Sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada dua macam, yaitu yang pertama yang mutafak, yang disepakati, dan ada yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Eh, Mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan yang mutafak saja. Eh, yang mutafak itu ada empat. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan paling utama bagi umat Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir dalam bahasa Arab yang diawali dengan Al-Fatihah dan uh, surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Uh, dalam Al-Quran banyak membahas tentang kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak membahas tentang tauhid, akidah, syariah, bahkan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Kemudian sumber hukum kedua adalah sunnah
atau hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir beliau, baik berupa sifat-sifat beliau, yang semuanya itu disandarkan kepada Nabi. Maka itulah yang dinamakan sunnah. Jadi sunnah adalah sumber hukum kedua di dalam Islam. Fungsi sunnah banyak, yaitu bisa saja menjelaskan eh, menguatkan apa yang telah ada di dalam Al-Quran, atau bisa menjelaskan yang masih global di dalam Al-Quran. Kalau di dalam ilmu hadis itu ada bayan tafsil, bayan takyid, bayan, ada 6 itu rasanya. Jadi eh, sumber hukum Islam yang kedua itu adalah hadis. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau eh, kebulatan pendapat. Kalau dalam artian itu adalah persetujuan semua mujtahid. Artinya ijtihad para mujtahid itu sama. Jadi ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu hukum. Nah, ijma ini eh, itu adalah sumber hukum ketiga, derajatnya di bawah hadis. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang kedua ijma. Kemudian lanjut kepada kias. Yang keempat itu adalah kias. Nah, kias adalah sumber hukum Islam yang keempat. Kias ini adalah sesuatu, uh, ialah menyamakan suatu hal, bukan menyamakan suatu hal, tapi uh, mengkiaskan atau menyamakan suatu hukum yang sekarang dengan hukum yang terdahulu. Kalau kias ini contohnya misalkan hukum narkoba. Di dalam nas Al-Quran maupun Sunnah itu tidak ada dalil yang mengatakan hukum narkoba itu seperti apa. Nah, namun ketika dikiaskan, dalil uh, dalil narkoba itu atau hukum narkoba itu disamakan dengan hukum khamar. Nah, seperti itulah lebih kurang contoh kias. Kemudian sumber hukum Islam yang mukhtalaf itu sebenarnya banyak, ada istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan banyak lagi. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya yang mutafak. Mungkin dari video ini banyak kekurangan. Bagi yang paham mungkin bisa menambahkan di kolom komentar, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada saat sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.